Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Heni Herawati selaku guru pembina mata pelajaran Fisika Perminatan. Saya Dizar Desuhab dari kelas 10 IPA 2. Saya di sini akan menjelaskan hukum Newton. Hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Tentang hukum Newton. Hukum Newton itu dinamai dari penemunya, yaitu Sir Isaac Newton. Hukum Newton ini tidak semata-mata temuan Isaac Newton. Ini juga ada campur tangan dari seorang filsuf Aristoteles dan juga Galileo. Namun, hukum Newton lebih menggunakan teori dari Aristoteles. Aristoteles dalam teorinya mengatakan suatu benda akan jatuh sesuai dengan proporsinya atau masanya. Dia akan dipercepat secara proporsional. Namun teori ini kurang bukti, sehingga Galileo waktu itu menjatuhkan suatu benda dari menara Pisa untuk meragukan teori dari Aristoteles ini. Dan ternyata benda itu jatuh secara bersamaan meskipun masanya berbeda, sehingga teori Aristoteles ini semakin diragukan. Nah, dari pembuktian Galileo ini, maka terciptalah suatu teori kelambaman atau yang akan digunakan dalam hukum Newton pertama. Teori Aristoteles ini menyebabkan Newton menjadikannya sebagai hukum Newton kedua. Dinamika ini yang menyebabkan hukum Newton 2 jadi. Bagaimana dengan hukum Newton 3? Descartes, dia seorang filsuf yang menyempurnakan teori dari Aristoteles sehingga dia dapat menemukan hukum Newton ketiga dan dijadikan hukum Newton ketiga oleh Isaac Newton. Kesempurnaan yang diciptakan oleh alam ini yang menyebabkan hukum Newton ketiga jadi. Hukum Newton pertama berbunyi suatu benda akan mempertahankan diamnya atau mempertahankan gerak lurus beraturan kecuali benda tersebut diberikan gaya yang dapat mengubahnya. Kita bisa menyebutnya sebagai usaha yang sia-sia atau bisa disebut sebagai kelembaban. Dapat dituliskan sigma F sama dengan 0 atau benda tersebut diam. Contoh penerapan hukum Newton pertama. Kita juga bisa mempraktekannya ketika kita berada di dalam angkutan. Contohnya ketika kita di dalam angkot, badan kita tetap diam, namun tubuh kita terbawa angkot dan tetap berjalan. Maka suatu benda akan tetap mempertahankan geraknya jika dia diberikan gaya gerak. Kesimpulan dari hukum Newton pertama. Jika suatu benda kita berikan resultan gaya yang sebesar 0, yang semula benda itu akan diam, maka akan tetap diam. Sekarang kita lanjut ke hukum 2 Newton. Bunyi hukum kedua Newton adalah percepatan suatu benda yang diberikan akan sebanding dengan gaya resultan yang diberikan dan akan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Hukum 2 Newton dapat dituliskan seperti ini. Sigma F sama dengan M kali A. M merupakan massa dan A merupakan percepatan. Penerapan hukum 2 Newton. Saat kita melempar botol ke atas seperti ini, botol tersebut kita berikan gaya ke atas, gaya percepatan. Namun botol tersebut akan berhenti di atas dan dia akan turun kembali. Gaya tersebut akan berhenti karena adanya gaya gravitasi. Dan botol tersebut akan turun kembali karena massa dari botol tersebut dan juga gaya gravitasi yang diberikan. Sehingga kita tahu percepatan yang kita berikan akan sebanding dengan gaya yang kita berikan. Namun akan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Lalu penerapan yang kedua seperti contoh saat kita mendorong kursi tersebut
tersebut akan terdorong dengan gaya yang kita berikan sesuai dengan masa yang ada dalam kursi tersebut. Namun kita akan membutuhkan gaya yang lebih besar lagi dengan benda yang memiliki masa lebih besar lagi. Contoh, saya mendorong meja ini, maka saya akan membutuhkan gaya yang lebih besar lagi dibanding saya mendorong kursi, karena masa meja lebih besar dibanding masa kursi. Jadi gaya yang kita berikan itu berbanding terbalik dengan masa benda tersebut. Pukul 3 Newton. Jika kita memberikan aksi, maka itu akan sebanding dengan reaksi. Bisa dikatakan jika kita memberikan gaya aksi kepada suatu benda, maka kita akan mendapatkan gaya reaksi dari benda tersebut dengan nilai yang sama, namun berbanding terbalik dengan arahnya. Kita dapat menulisnya dengan F aksi sama dengan F reaksi. Sebagai contoh, jika kita memukul tembok, maka kita akan mendapat rasa sakit atau gaya yang sama dari tembok tersebut dengan gaya yang kita berikan kepada tembok tersebut. Juga bisa dicontohkan dalam ketika kita sedang mendayung perahu. Gaya yang kita berikan akan berbanding lurus dengan reaksi air yang memberikan kita gaya untuk maju, namun arahnya berbanding terbalik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Untuk rumus-rumusnya nanti akan dijelaskan oleh Ibu Heni Herawati sebagai guru pembina. Saya melakukan video ini di UPT SMAN 15 Tangerang agar saya dapat memaksimalkan penjelasan saya dalam menjelaskan hukum-hukum ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya bisa bersulap mengundurkan diri dari video ini. Jika ada kesalahan kata-kata maupun perbuatan seperti yang saya katakan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.